Baik Ibu Bapak, dan kita akan masuk pada beberapa penyampaian paparan dari BPDAS Bone Bolango. Silakan. BPDAS AL Bone Bolango ini mengelola ataupun wilayah kerja kami ini seluruh provinsi di Gorontalo ini. Dan sebetulnya kalau melihat dari judul yang disampaikan oleh Pak Ketua ataupun Pak Bupati bahwa kita ingin mencapai visi Kelas Gorontalo tahun 2045, Pak, saya mendukung sekali karena mengapresiasi. Kita bayangkan kalau misalnya IKN sudah pindah, Pak. IKN kalau sudah pindah ke Kalimantan Timur, kita ini Gorontalo nanti daerah penyangga. Jadi otomatis wisatawan ataupun orang nanti pasti akan dekat ke Gorontalo. Nah, ini juga menjadi pertimbangan kita kalau misalnya arus mobilitas orang ataupun manusia yang dari ke IKN ke Gorontalo sudah bagus dan lancar, tinggal kita membangun infrastruktur yang ada di sini, termasuk lingkungan dan kehutanannya. Nah, ini mungkin sampai saat ini kami melihat bahwa pengelolaan das melalui RHL ini sudah cukup ada dan tinggal kita optimalkan. Karena mungkin kalau menanam semua orang bisa, Pak, tapi yang sulitnya itu memeliharanya. Ini mungkin menjadi tantangan kita tersendiri, apalagi di sini banyak juga komoditas-komoditas yang istilahnya kalau bersaing dengan tanaman kehutanan cukup tidak seimbang kalau dibanding dengan tanaman agro pertanian. Kami akan membagi beberapa outline, yaitu daerah aliran sungai, kemudian wilayah kerja kami, sekaligus kami perkenalkan terkait dengan BPDAS AL Bone Bolango dan permasalahan das yang ada di Provinsi Gorontalo, kemudian upaya yang dapat dilakukan serta kegiatan kami yang sudah dilaksanakan selama ini. Nah, kalau misalnya jika melihat landscape, Pak, kita melihat landscape. Das itu ada landscape, komposisi landscape, struktur landscape, dan batas landscape. Dan juga suatu landscape ini merupakan satu kesatuan sistem sosioekologi. Yang kita perhatikan bukan hanya ekologisnya, tetapi sosial ekonomi yang ada di situ, sehingga terjadi komprehensif dan juga dipengaruhi oleh proses dan aktivitas ekologi yang ada di situ, baik itu sejarah, ekonomi, budaya, dan suatu area. Dan hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu landscape, karena hutan ini kalau kita berbicara status ada dalam kawasan dan luar kawasan, tetapi padahal secara definisi hutan itu, hutan bisa kita bangun di mana saja, baik itu di dalam maupun di luar kawasan. Tetapi secara aturan, baik itu penganggaran atau segala macamnya, dibagilah status, ada status kawasan hutan dan juga status di luar kawasan hutan. Nah, ini landscape sistem sosioekologi yang mencakup ekosistem alami dan buatan dengan konfigurasi karakteristik yang tentunya dipengaruhi oleh proses aktivitas manusia di dalamnya. Kalau kita bicara definisi, kalau misalnya masyarakat awam masih melihat das itu adalah kanan kiri sungai, padahal bukan, Pak. Das itu semuanya adalah bukan hanya kanan kiri sungai, tetapi bagian daratan semua di seluruh dunia itu terbagi dalam suatu das. Sehingga perencanaan, evaluasi, dan segala macamnya itu harus berbasis das, akan mempertimbangkan dari hulu sampai hilir sampai ke tengahnya itu seperti apa. Nah, berdasarkan aturan itu, daerah aliran sungai itu yang dibatasi oleh batas topografi, tempat mengalirnya air dari hulu sampai ke hilir, dan juga dipengaruhi oleh aktivitas daratan termasuk aktivitas manusia yang ada di dalamnya. Kemudian juga berbagai macam pengelolaan das, aturan ini banyak, Pak. Di kita itu justru karena aturan ini banyak sehingga ada terobosan dari Pak Presiden kita, ada Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang UCK. Jadi seluruh aturan itu diakomodir dalam satu aturan yang Undang-Undang 11 tahun 2020. Nah, ini mungkin perlu juga pendalaman karena ini baru keluar, Pak, sehingga perlu pemahaman bersama terkait dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 ini. Dan juga dari seluruh kegiatan das, Pak, banyak sekali aturan-aturan yang terkait. Bukan hanya sektor kehutanan, tapi sektor lain, sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, dan segala macamnya itu tumpuk dalam das itu sendiri. Sehingga perlu ada sinkronisasi, harmonisasi, dan juga koordinasi yang cukup baik antar seluruh sektor. Jadi bukan hanya sektor kehutanan yang terkait dengan pengelolaan das ini. Kemudian wilayah kerja BPDAS kami, kebetulan ini struktur organisasi KLHK ini sudah berubah, Pak. Jadi kemungkinan besar struktur kami akan berubah dan yang tadi namanya Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, nanti hutan lindungnya berubah menjadi rehabilitasi hutan. Sehingga segala macam yang terkait dengan rehabilitasi ataupun penanaman nanti masuknya ke Ditjen PDAS RH nanti namanya. Dan baliknya pun nanti kami akan berubah.
Dari sekian banyak eselon 1, ada 13 eselon 1, Dijen Pedas AL ini akan mengalami perubahan nama menjadi Pedas RH nantinya. Nah, ini adalah balai kami, ada 3 seksi dan juga jabatan konfungsional dan kepala balai. Sampai akhir tahun ini tupoksi kami masih berkisar di sebetulnya masih berkisar di rencana pengelolaan das, kemudian rencana teknis, penjajian informasi das, kemudian pelaksanaan RHL dan konservasi tanah, terus reklamasi hutan dan kerusakan peralihan darat termasuk danau, dan juga pemantauan evaluasi pengelolaan das dan pelaksanaan PU dan urusan balai. Nah, ini tupoksi kami yang sampai saat ini mungkin nanti menunggu SOTK terbaru, mungkin akan ada mengalami perubahan. Akan ruang lingkup kami akan menjadi lebih luas, bukan hanya di hutan lindung, tetapi masuk ke fungsi kawasan yang hutan produksi dan juga hutan konservasi lainnya. Nah, ini wilayah kerja kami, Bapak Ibu sekalian. Wilayah kerja kita 1,2 juta hektar, sekitar terbagi ke dalam 5 kabupaten dan 1 kota. Kemudian jumlah das yang kami kelola pun kami 520 das, dengan komposisi das dipertahankan 60 das dan das dipulaukan 460 das. Ada 7 das besar yang akan di Provinsi Gorontalo ini, Limboto, Bonebolango, Pakuyaman, Tandangan, Marisa, dan Balayo. Namun kita ini di sini ada 1 das prioritas yaitu das Limboto dan juga 1 danau prioritas yaitu danau Limboto. Jadi sehingga itu catchment area kita akan terus dipantau, dan apalagi sekarang sudah terbentuk Perpres, Pak, sehingga ini mungkin menjadi prioritas dari pemerintah pusat dan juga KLHK khususnya, dan kami pun sebagai UPT pelaksana teknis akan terjun ke sini. Kemudian terkait dengan lahan kritis, berdasarkan nomor SK 306 tahun 2018, Gorontalo ini sekitar 332.000 hektar. Dan ini tersebar di beberapa kabupaten dan kota, dan sebagian besar komposisinya dalam kawasan 42%, kemudian di luar kawasan 57%. Nah, ini yang mungkin perlu penanganan lebih dibanding dengan dalam kawasan dan luar kawasan. Kalau dalam kawasan masih kewenangan kami, dan luar kawasan di Dinas Provinsi, Dinas LHK Provinsi. Nah, permasalahan das di Provinsi Gorontalo, Pak, jika kita berbicara das, sebetulnya hampir mirip-mirip semua, Pak. Kami pun selama kami bekerja di Citarum, Pak, hampir semua mirip, Pak. Jadi di hulunya itu ada lahan kritis yang tersebar di dalam kawasan maupun di luar kawasan. Kemudian kebiasaan bercocok tanam. Biasanya kalau di Citarum itu dia tanam sayur-sayuran dan mengolah tanahnya. Tetapi kalau saya lihat di sini kebanyakan jagung, tetapi tidak berbasiskan konservasi tanah dan air serta tidak ramah lingkungan, sehingga terjadi penyemprotan kimiawi dengan juga bukit yang itu langsung ditanam, tetapi tidak ada kaidah-kaidah konservasi tanah dan air yang artinya untuk menahan air dan meresapkan air di tanah di hulunya. Dan juga masyarakat penjadi penggarap sebagian besar komoditi jagung, sehingga perlu ada multi produk yang bisa menghasilkan ataupun mengantisipasi butiran-butiran hujan yang akan jatuh ke dalam suatu das. Kemudian kita bicara di tengah, didominasi oleh daerah rawan genangan banjir yang biasanya banjir genangan, kemudian juga ada sampah dan limbah. Kita lihat ada limbah pertanian, limbah domestik, dan keramba jaring apung. Nah, ini mungkin ada juga tutupan lahan yang didominasi oleh pertanian dalam terbangun. Daerah banjir limpasan, kita lihat di jalur-jalur sungai pun ada kemungkinan yang terjadi penyempitan, sehingga dari kapasitas tampung dari suatu sungai itu menjadi tidak optimal. Kemudian di hilir, jika kita berbicara di hilir, penyempitan medan sungai semakin sempit, kemudian sampah dan limbah juga terakumulasi, dan juga limbah pestisida serta limbah domestik semuanya mengalir ke laut. Dan terakhir, abrasi pantai, hilangnya ekosistem mangrove kita, Pak. Dan ini dari hulu sampai hilir sebetulnya sudah komplit permasalahannya, tinggal bagaimana kita menyelesaikannya. Nah, laju populasi ini berbanding lurus dengan pemataan lahan dan air permukiman, kemudian kebutuhan lahan untuk memenuhi kebutuhan pokok ini ujung-ujungnya adalah pemanfaatan ruang, Pak. Semuanya kalau misalnya kita taati pemanfaatan ruangnya, insya Allah tidak akan terjadi dan akan terjadi kelestarian kita gitu. Tetapi kalau jika misalnya pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi dan fungsi dan pemanfaatannya, pasti musibah akan terjadi. Jadi tinggal kita pemanfaatan spasialnya ditaati atau tidak. Kemudian ini lahan kritis kita 42%, ada komposisinya di Kabupaten Gorontalo kebetulan paling terbesar nih, Pak. Di 54%-nya di luar kawasan, 46%-nya di dalam kawasan. Kemudian disusul oleh Kabupaten Bualemo yang di luar kawasannya 45%, kemudian di dalam kawasannya 23%. Ini peta rawan limpasan. Hampir semua wilayah kita itu karena berbukit-bukit semuanya rawan limpasan.
Nah ini mungkin secara teori ataupun ini karena DAS ini adalah sumber daya yang milik umum, jadi common property resource yang tadinya mungkin seseorang itu tidak akan mencegah orang lain melihat jasa fungsi DAS itu sendiri. Jadi fungsi DAS ini sebetulnya bisa dinikmati oleh semua, communal base gitu, barang public goods yang dimiliki oleh semua pihak. Tetapi ketika terjadi kerusakan ataupun kerugian, ini siapa yang tanggung jawab? Misalnya banjir, tapi kalau misalnya kita banjir itu yang disalahkan belum tentu yang hulu, Pak. Yang hulu itu mungkin saja sudah betul, tetapi mungkin curah hujan tadi yang penyebabnya yang lebih tinggi, kemudian badan sungai yang menyempit bagian hilirnya. Nah itu masih banyak faktor yang variabel-variabel yang harus kita pahami juga. Jadi belum tentu di hulunya itu mungkin kondisinya bagus, tetapi pada saat curah hujan tinggi kebetulan di daerah itu genangan ataupun paparan banjir, sehingga lokasinya itu yang menyebabkan muatan ruang itu yang tidak sesuai. Jadi itu mungkin perlu telahan lebih lanjut ketika suatu banjir itu terjadi. Bukan hanya setiap kerusakan itu disebabkan hulu, tapi belum tentu kita hulu ini sebagian berapa persen kontribusinya terhadap kejadian banjir itu sendiri. Kemudian juga ada distorsi kebijakan, contoh misalnya hutan lindung tidak berkontribusi terhadap PAD, tetapi juga kadang dibiarkan karena ada proses ilegal itu, perambahan dan juga segala macamnya, sehingga ada distorsi kebijakan. Kita tidak boleh menebang di hutan lindung, tetapi pada saat kejadian-kejadian ataupun masyarakat masuk untuk bertahan hidup, nah itu mungkin terjadi distorsi kebijakan di situ. Kemudian dampak kerugian ekonomi perlindungan DAS tidak masuk dalam kalkulasi penggunaan lahan individual, karena mungkin pemilik lahan tidak peduli, Pak. Ketika terjadi banjir, ya yang penting saya selamat, tapi saya tidak memikirkan yang lain gitu. Tapi yang memikirkan kerusakan akhirnya pemerintah lagi, karena sebagai pemerintah sebagai regulator dan juga penanggung jawab kegiatan ataupun penanggung jawab pengelolaan setiap pemanfaatan ruang itu harus ada upaya untuk merehabilitasi ataupun memperbaiki dan memulihkan kembali kondisi yang sesuai. Kemudian juga tidak pernah ada data atau informasi yang jelas, jadi ketidakpastian harga pasar, kemudian externality, spillover, ketidakpastian dan juga dari suatu pemanfaatan ruang itu tidak pernah ada informasi yang jelas, sehingga kadang ada lahan kosong, masyarakat masuk, tetapi tidak ada yang memberikan pemahaman bahwa itu tidak boleh gitu. Dibangun di sepadan sungai bisa tidak boleh gitu. Kemudian melakukan pertanian di lahan yang miring tidak boleh. Nah itu mungkin belum ada tindakan-tindakan ataupun tidak ada eksternalisasi, edukasi dan eksternalitis yang dampaknya yang belum diketahui oleh masyarakat. Kemudian konservasi DAS atau katanya keharusan, karena jasa DAS ini bersifat publik, tidak dipetakan. Nah siapa yang harus mendanai? Apakah pemerintah terus? Tidak mungkin, Pak. Apalagi ini kita instansi vertikal yang istilahnya APBN ini untuk seluruh Indonesia. Nah ini bagaimana caranya kita mengoptimalkan anggaran APBN yang sudah ada dan juga didukung oleh APBD, sehingga ada pihak swasta pun ikut terlibat dalam pengelolaan DAS ini. Nah ini DAS dan pengelolaan DAS yang tadi saya sampaikan bahwa bukan hanya pengelolaan DAS itu sebagai public policy, dan juga bukan public project. Jadi bukan hanya project yang setelah kita laksanakan. Kemudian pengelolaan DAS itu pun dinamik, bukan statis, mengikuti teknologi, kemudian preferensi dan institusi yang terbentuk. Kemudian internalisasi, bukan integrasi, tetapi interrelasi, saling hubungan. Misalnya dengan kami dengan BWS saling berhubungan, kemudian SLHK dan BPKH ini sudah jelas dengan instansi pusat dan daerah pun kita saling berinternalisasi. Kemudian artikulasi konektivitas. Jadi kita mengartikulasikan kebijakan-kebijakan pusat fisik di lapangan tetap terjadi. Kemudian perencanaan untuk saling ketergantungan dan bukan rencana. Bukan hanya sebatas rencana, Pak, tetapi perencanaan itu saling interrelasi dan juga saling menutupi. Karena kita ini sebagai birokrat, mungkin ada keterbatasan aturan-aturan, sehingga kita harus saling melengkapi dan keroyokan dalam menjalani pengelolaan DAS ini. Nah ini upaya yang dapat dilakukan jika kita melakukan kegiatan RHL. Ada yang namanya RHL itu, Pak, rehabilitasi hutan lahan itu ada yang namanya RHL vegetatif dan RHL sipil teknis. Nah RHL vegetatif itu dilakukan dengan penanaman,
penanaman baik itu reboisasi melalui skema agroforestry, kebun bibit rakyat, kebun bibit desa, penghijauan lingkungan, UPSA misalnya, dan juga penyediaan bibit gratis melalui persemaian permanen. Nah ini kegiatan tanaman nanam yang kita laksanakan, RHL vegetatif. Kemudian ada juga pembuatan RHL psikoteknis melalui pembuatan dam pengendali, kemudian dam penahan, gali plak, sumber resapan, teras SPA, dan rorak, dan terjunan. Nah, ini sederhana Pak, yang sederhana yang kami laksanakan. Berbeda dengan teman-teman BWS mungkin yang fisiknya lebih besar, tetapi kami bergerak di sudah-sudah yang lebih kecil dan bersentuhan dengan masyarakat. Kemudian yang pemberdayaan masyarakat melalui diklat dan pendampingan, kemudian pemberian bantuan, sosialisasi, dan sebagainya. Kemudian pelibatan multi pihak, baik itu pelibatan dari swasta, pemerintah, perguruan tinggi, TNI, BUMN, dan BUMD. Kemudian yang terakhir adalah KIDS, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi secara HITS, holistik, integratif, tematik, dan spasial. Jadi tetap semua pelaksanaan kegiatan kita harus berbasis spasial agar penyelesaian masalah pun secara holistik dan komprehensif. Kemudian ini contoh-contoh mungkin dokumentasi agroforestry di area penggunaan lain. Kemudian juga ada contoh bangunan konservasi tanah dan air, sedimentasi. Ini bangunan yang dibikin oleh masyarakat Pak. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara swakelola, berbeda mungkin dengan BWS yang dengan spesifikasi ada SNI-nya. Kami ini melilitnya pemberdayaan masyarakat, jadi masyarakat itu melilit sendiri. Jadi ini salah satu bangunan-bangunan konservasi tanah dan air seperti ini, dan penahan. Kemudian juga ada persemaian permanen ini. Kemudian juga ada kebun bibit rakyat, satu kelompok membuat 35.000 batang, dan itu ditanam di lokasi kelompok itu sendiri. Kemudian kebun bibit desa ada juga sekitar 45.000 batang jenisnya untuk kebutuhan di desa itu. Dan kami pun berharap dari kebun bibit desa ini persemaian itu bisa berkesinambungan dengan pemanfaatan anggaran desa yang sudah ada. Kemudian ada juga bibit produktif yang biasanya kami distribusikan dan gratis disebar kepada beberapa KPH yang kami titipkan di dinas, dan itu bibit gratis. Bibit yang agak mahal, bibit okulasi namanya, jadi itu bibitnya lebih unggul, sehingga ini bisa lebih menstimulus masyarakat untuk menanam. Yang tadinya mungkin nggak mau menanam, tapi pada saat mendengar bibit produktif yang okulasi, mereka terpancing untuk menanam pohon. Ini bangunan KTA dan penahan sumur resapan, dan juga di hilir kita optimalkan dengan pengelolaan kegiatan rehabilitasi mangrove. Dan RHL, rehabilitasi hutan dan lahan, yang kemarin mungkin di tahun 2019 paling besar, kemudian kita menurun lagi di 2020 ini karena COVID, sehingga terjadi penghematan. Kemudian pengolahan eceng gondok, ini terakhir di danau kami mengadakan pengolahan eceng gondok dan kami memberikan bantuan di tahun 2018. Tetapi mungkin ini jadi temuan Pak, karena kami KLHK kan sebetulnya bukan tupoksi kami untuk terkait dengan penanggulangan kerambanya, kemudian limbah domestiknya, karena kami BPDAS tidak punya tupoksi itu sebetulnya. Akhirnya jadi temuan, dan mudah-mudahan program ini sebetulnya bisa berkolaborasi dengan dinas LH yang ataupun dinas PU yang ada di wilayah. Nah ini kegiatan BPDAS yang kami harapkan bisa berdampak secara ekologi, kemudian ekonomi dan sosial. Dan dari tahun 2016 sampai 2021 kami telah membangun gali plak ataupun dam penahan yang kecil 431 unit dan DPN 192 unit dengan kemampuan menampung sedimen itu sekitar 5.600 dan DPN 6.720. Jadi sekitar 12.000 sedimentasi sudah kami tahan Pak. Cuma mungkin karena anggaran APBN ini terbatas dan juga tidak semua lokasi bisa kami tanggulangi, sehingga butuh tindakan-tindakan lain yang sepertinya perlu ada dukungan dari pihak lain Pak. Karena upaya APBN ini hanya sekitar 20-30% terbatas. Jadi kami perlu dukungan dari lain, dari pihak swasta ataupun BUMD untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk mengurangi sedimentasi dan juga sosialisasi dengan pola tanam agroforestry yang bisa berkolaborasi dengan tanaman jagung yang sekarang kita banyak sekarang di sini. Sehingga bukan hanya tanaman jagung, tetapi ada produk unggulan yang bisa kita sampaikan. Nah ini kendala upaya yang kami laksanakan. Contoh misalnya kendala yang di lapangan seperti pembersihan lahan menggunakan racun rumput, kemudian dengan pembakaran lahan, kemudian pemahaman masyarakat yang masih single produk terhadap jagung, dan juga budidaya tanaman jagung yang di kemiringan tanpa kaidah konservasi tanah dan air.
Kemudian jumlah personil pun yang terbatas sehingga tidak sebanding dengan personil dengan luas dan yang diamankannya, mendiawasinya. Kemudian belum ada jenis bibit tanaman unggulan lokal yang disukai oleh penggarap. Sampai sekarang Pak, kami belum menemukan formulasi bagaimana mengkolaborasikan jagung dengan jenis yang bisa kita unggulkan di Gorontalo nih Pak. Mungkin insya Allah nanti kalau bisa di 2045 mungkin sudah ada jenis komoditi unggul yang bisa kita unggulkan, yang misalnya jamu mente dari Gorontalo, khas betul-betul Gorontalo. Kalau misalnya wisatawan ke sini ataupun siapapun yang ke sini, misalnya kalau jamu mente bisa ke Bolemo Pak. Kalau misalnya mau durian ke Gorontalo, ke Dulemayo Utara Pak. Terus ada spot-spot yang khusus gitu untuk zona-zona untuk pembagian seperti itu, sehingga bukan hanya jagung yang kita tanam, tetapi ada tanaman yang komoditas unggulan yang bisa kita kombinasikan dengan tanaman jagung itu sendiri. Kemudian juga perubahan tutupan lahan di kawasan hulu yang sangat dinamis dan cepat, dan juga penganggaran di bidang kehutanan yang masih mengandalkan APBN dan Dan upaya-upaya yang kita sudah lakukan banyak, masih pengawasan, sosialisasi, dan penegakan hukum yang paling penting. Penegakan hukum ketika terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, siapa yang harus bertindak. Kemudian juga keterlibatan penggarap masyarakat, kemudian membentuk kelola usaha dan kelola pembangunan dalam skema perhutanan sosial yang berorientasi pada jenis unggulan, dan juga mewajibkan melakukan penanam pohon untuk setiap kegiatan pembangunan perubahan tutupan lahan atau sanksi atas pelanggaran dalam pemanfaatan ruang. Ini paling penting. Ketika mungkin masyarakat menanam jagung, kita distribusikan bibit pohonnya Pak. Jadi bukan hanya jagung yang ditanam, tetapi pohon pun ditanam. Sehingga ada stratifikasi tajuk yang menyebabkan nanti komposisi hutannya nanti akan terbentuk sendiri gitu. Kemudian yang terakhir, skema perusahaan sosial untuk akses pengelolaan hutan bagi masyarakat sekitar. Ini mungkin kendala dan upaya yang kami lakukan, dan juga beberapa hal yang mungkin visi nanti 2045 yang menjadi pertimbangan adalah Gorontalo ini pasti menjadi kawasan penyangga dari ibu kota nantinya. Dan itu mungkin perlu kita pikirkan infrastruktur baik itu lingkungannya maupun komoditi tadi yang bisa menjadi unggulan di Gorontalo itu apa sebetulnya nantinya. Mungkin itu dari kami Pak, terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Pak Heru. Pak Heru banyak yang sudah disampaikan tadi terkait beberapa permasalahan, mulai dari permasalahan, lalu juga ada beberapa unggulan yang perlu diupayakan pada konsep-konsep usaha untuk perbaikan dan juga dalam upaya kendala. Baik, kita akan masuk pada paparan berikut dari BPKH, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, wilayah 15 Gorontalo. Pak Riyad, silakan Pak. Mungkin bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Bupati, para pimpinan instansi dan OPD, dan atau yang mewakili dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Kami dari BPKH, nama saya Muhammad Riyad Ahadi. Mohon izin dari pimpinan kami tidak bisa hadir karena berada di Jakarta mengikuti rapat juga. Untuk persingkat waktu kami langsung saja Pak, terkait dengan tema hari ini, mohon izin saya berdiri. Terkait dengan tema kita pada siang hari ini, kami membawa tema tentang perubahan penutupan lahan di Provinsi Gorontalo. Mohon lanjut saja Pak. Jadi di sini kita bisa lihat berdasarkan peta penutupan lahan. Jadi kami coba membawakan peta penutupan lahan dari tahun 1990 sampai tahun 2020. Di sini kita bisa lihat bahwa perubahan penutupan lahan di Provinsi Gorontalo ini cukup besar. Jadi dari tahun 90 sampai 2020 khususnya hutan. Jadi kalau kami membagi kelas tutupan lahan itu ada 23 kelas Pak. Jadi secara besar kami bagi menjadi dua, hutan dan non hutan. Non hutan kami bagi dua lagi, yang bervegetasi, contohnya sawah, pertanian, perkebunan, dan yang non hutan yang tidak bervegetasi.
Itu contohnya kayak pemukiman, bandara, pelabuhan, nah itu yang non hutan tidak bervegetasi. Jadi kalau semua di sini kita lihat dari data dari 1990 sampai tahun 2020, ini perubahan tutupan hutan selalu cenderung berkurang, sedangkan non hutannya meningkat. Itu bisa kita lihat karena adanya kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah yang membutuhkan lahan, jadi adanya pembukaan hutan untuk mendukung pembangunan. Dan itu memang terjadi di seluruh daerah. Nah ini tapi kalau semua kita prediksi sampai tahun 2040 ini tetap, kalau tidak ada perubahan atau tidak ada tindakan dari kita untuk menekan laju deforestasi, mungkin kita akan kejadian-kejadian bencana, longsor, banjir itu akan semakin banyak. Jadi memang tadi disampaikan oleh Kepala BPDAS dan dari Pak Nasarudin juga sudah menyampaikan bahwa berbasis lingkungan, pembangunan yang berbasis lingkungan itu sangat diperlukan saat ini. Jadi kita tidak bisa membangun saja tanpa memikirkan lingkungan. Lanjut Pak. Nah ini perubahan-perubahannya mulai dari khususnya untuk yang non hutan. Di sini kita bisa lihat dari pertanian lahan kering, sawah dan pemukiman. Dari tahun ke tahun, dari tahun 90 sampai 2020 ini selalu meningkat. Cenderungannya selalu meningkat. Dan tahun 2040, ini kalau di sini 2045 kami menghitungnya cuma sampai 2040. Kami prediksi luas pertanian lahan kering, sawah dan pemukiman akan tetap meningkat. Jadi di sini kita bisa sebarannya mungkin nggak terlalu kelihatan ya ininya. Sebenarnya kami bagi yang biru itu sawah, kalau yang merah itu pemukiman, sedangkan yang hijau itu adalah pertanian lahan kering. Jadi kecenderungannya dari tahun 90, tahun 2020, 2011 sampai 2020 ini kecenderungannya untuk pemukiman dan sawah meningkat dan pertanian kering juga meningkat. Kemudian selanjutnya Pak, nah ini terakhir perubahannya dari tahun ke tahun untuk perubahan khusus untuk yang kita ambil di sini karena Limboto adalah danau ikon ya, ikon Provinsi Gorontalo, kita ambil salah satu contoh terkait dengan perubahan luas danau Limboto. Ini dari tahun ke tahun kita bisa lihat kecenderungannya berkurang. Ini karena akibat adanya sedimentasi tanah atau pasir yang terbawa dari hulu dan terbawa sampai ke danau Limboto. Nah ini yang perlu kita perhatikan kembali, bahwa sampai tahun 2040 mungkin danau Limboto akan semakin mengecil atau berkurang luasnya. Lanjut saja Pak. Ada lanjutnya, ini sebenarnya tadi terkait dengan tema kali ini terkait dengan infrastruktur. Tadi Pak Bupati menyebut tentang infrastruktur strategis. Nah ini kita dari sektor kehutanan sebenarnya mendukung pembangunan daerah. Jadi contohnya sekarang ini yang baru-baru kali ini adalah pembangunan pelabuhan di Paguat. Itu kami lakukan pelepasan kawasan hutan lindung di situ untuk pembangunan pelabuhan di Paguat, dan yang mungkin lagi hot sekarang ini adalah pembangunan bandara di Pohuwato. Itu prosesnya mungkin sekitar 95% sudah selesai, tinggal finalisasi saja akan selesai itu proses pelepasan kawasan hutan dan perizinan lainnya untuk mendukung pembangunan
Bandara Pohuwato. Jadi kami dari kementerian sangat mendukung pembangunan daerah, apalagi ini sangat diperlukan oleh masyarakat juga. Dan selanjutnya Pak, nanti ini ada kaitannya dengan pembangunan ibu kota negara baru. Tadi Pak Kepala BPD sudah menyampaikan adanya IKN. Kalau memang jadi dalam waktu dekat, nah ini jaraknya yang tadinya ke Jakarta sekitar hampir 1.500 kilo menjadi sekitar 700-an kilo saja. Jadi memang tadi sampaikan bahwa ya kita di sini Provinsi Gorontalo akan menjadi wilayah satelit. Nanti akan mendukung pembangunan IKN ini. Nah, perlu kami sampaikan juga tadi terkait dengan tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa adanya perubahan iklim. Jadi kami di perubahan iklim ini sebenarnya kami di KLHK punya program yaitu NetSync 2030, yaitu program yang bertujuan untuk mencapai zero emisi pada tahun 2030 dari sektor kehutanan. Memang kelihatannya kedengarannya agak mustahil tahun 2030 tidak ada emisi. Sedangkan yang kita tahu ini bahwa adanya penebang kawasan hutan, kebakaran dan segala macam itu tidak agak susah diatasi atau dihindari. Tapi kami punya program tahun 2030, kami dari sektor kehutanan zero emisi. Jadi antara emisi yang keluar dan emisi yang diserap nanti berimbang. Dan kemudian terkait dengan hal yang lain terkait dengan pembangunan di Gorontalo ini adanya program TORA. Nah ini kami TORA khusus untuk di Kabupaten Gorontalo, kami telah menyelesaikan kegiatan inventarisasi dan verifikasi TORA dengan hasil perubahan batas sekitar 2067 hektar untuk sekitar 1156 bidang. Sedangkan untuk usulan perhutanan sosialnya adalah sekitar 3930 hektar untuk 1761 bidang. Nah, ini diharapkan dari program TORA ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena kami dari BPKH tidak memiliki program yang seperti dengan BPDAS. Kalau BPDAS datang disambut oleh masyarakat karena bagi-bagi bantuan, kalau kami BPKH datang ke desa disambut dengan parang biasanya. Jadi ini salah satu program dari kami untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang berimbas pada kemajuan suatu daerah, khususnya untuk di Provinsi Gorontalo. Mungkin itu aja Bu, moderator yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhammad Riyadi yang sudah menyampaikan tadi beberapa paparan terkait dengan perubahan ketupan hutan, lalu juga perubahan dasar luas lahan pertanian dan pemukiman, lalu juga ada tren perubahan luas danau dicontohkan tadi, pembangunan infrastruktur yang juga ikut berpengaruh pada bagaimana kawasan hutan, perubahan kawasan hutan itu sendiri. Baik, masih ada satu lagi paparan yang akan kita dengarkan bersama dari BMKG. Ya, silakan dari BMKG Pak Wahyu. Ya, silakan Pak.